Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Cina Sudirman, Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHM. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepegawaian kelas A, sekaligus pembimbing dalam pemenuhan tugas struktur kami, Dr. Teddy Sudrajat SHMH. Pada kesempatan ini, Muhammad Haikal dengan NIM R1A019123 selaku penanggung jawab kelompok penganalisis putusan 3 untuk memimpin dan mengawali diskusi kelompok kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum kepegawaian. Pengenalan dan analisis anggota diskusi akan dilakukan bersamaan pada kesempatan saat masing-masing anggota menyampaikan pendapatnya terhadap putusan dan hasil analisis putusan nomor 10 gugatan 2021 PT-UN Semarang. Baik, pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan intisari kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama antara Sri Nur Kasana sebagai penggugat dan Bupati Grobogan sebagai penggugat. Secara ringkas, penggugat melayangkan gugatan permohonan penundaan objek sengketa dari Bupati Grobogan atas pengeluaran ketetapan tata usaha negara berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah akibat ditemukannya fakta setelah pemeriksaan bahwa penggugat melakukan kegiatan dan hidup bersama dengan seseorang yang bukan pasangan perkawinan yang sah, melainkan pasangan dari pernikahan siri yang berdasar pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990, sebagai pengganti PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang izin perkawinan dan izin perceraian bagi PNS. Selain daripada hal permohonan penundaan objek sengketa oleh penggugat, pada dalilnya juga disebutkan bahwa penggugat melakukan upaya administratif keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang oleh karena tidak adanya teguran berupa teguran tertulis terlebih dahulu dalam penjatuhan sanksi setelah pemeriksaan dan menilai bahwa hukuman disiplin ditegakkan dengan melanggar VD pasal 27 ayat 1 PP nomor 53 tahun 2010. Pada kasus ini, hakim memutus bahwa permohonan penundaan objek sengketa oleh penggugat ditolak seluruhnya dan eksepsi tergugat tidak diterima seluruhnya, dan penggugat dihukum biaya perkara sebesar Rp369.500. Selanjutnya, merujuk pada putusan dengan intisari kasus, bagi anggota diskusi silakan untuk memberikan pendapat dan memulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Masing-masing dari kalian akan mendapat waktu dengan batas atas selama 50 menit. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada Saudara Bias. Untuk Saudara Bias, bagaimana kabarnya? Ya, baik sekali hari ini. Saya sedang sehat walafiat. Terima kasih, Saudara Haikal. Baik, oleh sebab itu, maka waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih, Saudara Haikal. Perkenalkan, nama saya Bias Salsabila dengan NIM E1A019105. Dari Fakultas Hukum. Oke, pendapat pertama yang akan saya berikan adalah pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh penggugat? Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat itu yang bernama Siti Nur Hasanah, yaitu adalah pelanggaran nikah siri tanpa sepengetahuan dari atasan pejabat, dan juga pelanggaran tentang perceraian tanpa sepengetahuan dan surat izin dari pejabat juga. Nah, pernikahan siri ini bertentangan dengan PP nomor 45 pasal 14 tahun 1990 yang dimana bahwa pegawai negeri sipil dilarang untuk hidup bersama tanpa ikatan kawin yang resmi. Ya, seperti itu ringkasan pelanggarannya. Terus dasar hukumnya apa saja? Nah, dasar hukumnya itu yang tadi pertama pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990, terus pasal 3 PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian, dan juga pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 yang dimana pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan undang-undang, serta pasal 3 nomor 1 tahun 1974 yang dimana pasal 3 ayat 1 ini mengatur tentang asas monogami. Asas monogami di sini adalah dimana PNS harus memiliki satu orang suami dan satu orang istri. Ya, seperti itu pelanggarannya.
Terus pasal 3 PP nomor 45 yaitu dasar hukumnya menjelaskan tentang perceraian harus dengan izin dan surat resmi dari pejabat yang berwenang, yaitu atasannya dan juga atasan penggugat. Dan juga pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990 ini juga menjelaskan tentang bahwa PNS dilarang untuk hidup bersama tanpa ikatan kawin yang jelas. Ya, seperti itu dasar hukum perkawinannya atau perkaranya. Nah, selanjutnya, apakah nikah siri diatur dalam ASN, UU ASN, UU Aparatur Sipil Negara? Menurut saya, nikah siri itu diatur, namun berupa larangan. Ya, larangannya itu ada dalam pasal 14 tadi, 14 PP nomor 45 tahun 1990, yang dimana PNS dilarang untuk hidup bersama tanpa ikatan resmi sebagai suami istri. Ya, itu larangannya. Nah, sanksinya berupa sanksi disiplin berat, yaitu bisa penurunan jabatan atau diberhentikan dengan hormat, tidak atas kehendaknya sendiri. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke apakah nikah siri itu sah? Nikah siri itu, jika menurut hukum Islam atau hukum agama Islam, nikah siri itu sah asalkan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya wali, adanya saksi, adanya kedua calon mempelai, adanya mahar, dan istri sudah melewati masa idah jika ingin menikahi janda. Ya, seperti itu. Memang nikah siri menurut agama itu sah asalkan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan itu tadi. Namun, jika menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, nikah siri itu tidak sah. Karena nikah siri itu tidak dicatatkan istilahnya di KUA atau di kantor catatan sipil, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan tersebut. Dan jika menurut negara, jika tidak jelas statusnya, maka itu tidak sah, sehingga berimplikasi kepada ASN yang menikah siri itu tadi. Karena harus menuruti hukum negara Indonesia, maka menurut hukum negara Indonesia, nikah siri tidak sah karena tidak dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Ini juga berkaitan dengan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1994 yang dimana perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Apakah penjatuhan sanksi sudah sesuai? Jika menurut saya, ya sudah sesuai. Karena sudah melalui beberapa proses, yaitu proses pemeriksaan, pembuatan BAP, yaitu berita acara pemeriksaan. BAP-nya juga sudah ditandatangani oleh penggugat, dan juga tergugat menerbitkan sanksi berdasarkan BAP yang dalam proses pemeriksaan penggugat menggunakan pasal 27 ayat 1 PP nomor 53 tahun 2010. Terdapat kata dapat. Nah, dapat ini berarti boleh atau tidak untuk diberhentikan sementara. Sedangkan tergugat memilih untuk memberhentikan sementara dalam proses pemeriksaan si penggugat tersebut sesuai dengan pasal tersebut. Ya, jadi sudah sah kalau menurut saya. Upaya keberatan apakah sudah sesuai? Upaya keberatan sudah sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Yaitu, namun ternyata dalam usaha keberatannya itu si penggugat terdapat kesalahan dalam menyampaikan keberatannya yang harusnya disampaikan kepada Bupati Grobogan, namun malah disampaikan ke Kasibag Pendidikan Kasibag Pendidikan ya dinasnya lah istilahnya. Jadi salah si penggugat ini dalam mencapai keberatannya. Jadi ya tidak bisa. Terus
keputusan hukum apakah sudah tepat? Ya, jika menurut saya keputusan hakim sudah tepat karena sudah sesuai dengan proses-proses pemeriksaan si penggugat tersebut dan sudah pas. Jadi kesimpulannya adalah perkawinan siri dalam ASN ini dilarang oleh negara karena perkawinan tersebut tidak sah dikarenakan tidak tercatat dalam kantor catatan sipil dan kantor urusan agama, walaupun perkawinan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Jadi, jika tidak sah perkawinannya, maka akan menimbulkan implikasi hukum seperti dalam gugatan cerai, dalam harta bersama, dan harta waris, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, keputusan hakim sudah tepat menurut saya, dan juga perkawinan siri itu tidak sah dalam UU ASN, tapi sah dalam hukum agama Islam. Ya, sudah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Bias. Untuk jika ada keterangan tambahan mengenai pendapat sebelumnya, bisa disampaikan nanti di sesi berikutnya. Saudara Bias akan ada waktu untuk Saudara Bias untuk meluruskan dan menambahkan. Baik, terima kasih Saudara Bias atas penyampaian pendapatnya. Sangat menarik pembahasannya. Baik, kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Saudara Alam. Untuk Saudara Alam, bagaimana kabarnya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Apakah suara saya terdengar juga? Ya, terdengar jelas. Saudara Alam. Ya, terima kasih. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Saudara Alam. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teddy Sudrajat, kemudian juga ada moderator dan rekan-rekan diskusi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya terkait dengan analisis putusan nomor 10/G/2021/PTUN-Semarang. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu mengenai apa pokok sengketa dari putusan tersebut. Putusan ini pada dasarnya mensengketakan terkait dengan kepegawaian yang berstatus ASN. Untuk lebih jauhnya, mungkin kita memahami terlebih dahulu apa itu ASN. ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS atau pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengabdi pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai konsekuensi hukum bahwa ASN selaku pegawai pemerintahan tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ASN itu sendiri. Jadi secara tidak langsung, seseorang ASN akan tunduk pada peraturan yang mengikatnya, tidak terkecuali pada disiplin PNS yang diatur dalam pasal 86 ayat 1 PP nomor 53 tahun 2010. Pada kasus posisi, penggugat yang bernama Siti Nur Hasanah telah menikah siri dengan seorang pria bernama Hadi Mulyono setelah adanya ketidakcocokan terhadap rumah tangganya dengan suami pertamanya. Namun pada kasusnya, Siti Nur Hasanah menikah dengan belum adanya penetapan pengadilan terhadap perceraiannya dan status Siti Nur Hasanah selaku PNS yang terikat kepada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian Bupati Grobogan sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang memiliki kewenangan atas pemindahan jabatan seseorang dan mengingat juga pasal 43 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian Bupati Grobogan mengeluarkan keputusan untuk memindahkan atau menurunkan jabatan penggugat setingkat lebih rendah atas dasar adanya pemeriksaan sebelumnya. Kemudian penggugat tidak menerima keputusan Bupati Grobogan tersebut dan mengajukan gugatan ke PT UN. Sebelumnya, Siti Nur Hasanah pernah menempuh upaya administratif, namun upaya tersebut tidak bisa menghasilkan sesuai kepentingannya. Pada penjatuhan sanksinya, Siti Nur Hasanah dikenakan sanksi berat dengan dasar pasal 14 PP nomor 45 tahun 2010 yang berbunyi pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kemudian saya akan memasuki pada analisis hukum saya. Setidaknya saya mengamati beberapa poin penting dari kasus dari kasus dengan nomor putusan 10/G/2021/PTUN Semarang, diantaranya 1. Mengapa perkawinan siri tidak diperbolehkan bagi ASN atau PNS? Kedua, mengapa penggugat dijatuhkan sanksi berat tanpa adanya prosedur penjatuhan hukum seperti dengan teguran dan seterusnya?
Yang ketiga, bagaimana hakim menggunakan pertimbangannya sebagai dasar pembentukan putusan. Pertanyaan itu saya akan jawab sesuai dengan hukum, teori, dan konsep terkait. Pertama, mengapa pernikahan siri yang dilakukan oleh penggugat menjadi tidak sah? Karena menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang pada intinya mengatakan bahwa perkawinan akan sah apabila memenuhi kedua syarat utama, diantaranya sesuai dengan hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini penggugat telah memenuhi unsur tersebut. Namun ada syarat kedua, yaitu harus dicatatkan pada lembaran negara. Pada pernikahan siri tidak dicatatkan di lembaran negara, tetapi hanya memenuhi rukun-rukun Islam saja. Jadi, mengingat syarat ini menjadi syarat yang bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi semuanya, maka pernikahan siri yang dilakukan oleh penggugat menjadi tidak sah dan melanggar ketentuan dari pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dengan mengacu pada pasal 7 ayat 4, maka jenis sanksi berat yang dijatuhkan adalah pemindahan dalam rangka pertukaran jabatan setingkat lebih rendah. Kedua, mengapa upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat tidak menjadi pertimbangan hakim dan dianggap tidak relevan? Jika merujuk pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, disebutkan sebagai berikut. 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat atau usaha negara diberi wewenang atau berdasarkan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Dalam pasal tersebut dimungkinkan adanya upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif. Tetapi dalam ketentuan pasal 53, dalam ketentuan pasal 33 huruf B PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, saya agak sedikit berbeda dengan pendapat Saudara Bias. Di situ dikatakan bahwa mendapatkan pengecualian terhadap pelanggaran disiplin berat. Maka di pasal 33 huruf B ini untuk pelanggaran jenis berat tidak ada upaya administratif. Setelah saya cermati pada kronologis perkara versi penggugat direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk mengajukan keberatan kepada Bupati Grobogan. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam manajemen kepegawaian. Karena apa? Karena dalam pasal 33 huruf B dikatakan bahwa tidak ada upaya administratif lagi, tetapi Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk mengajukan keberatan kepada Bupati Grobogan. Maka ini menjadi permasalahan manajemen kepegawaian internal di Dinas Pendidikan atau lebih jauhnya pada pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kemudian, yang ketiga, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dengan merujuk kepada PP 53 2010, Undang-Undang ASN, PP nomor 45 tahun 90, Undang-Undang nomor 174, dan seterusnya. Sudah saya anggap dapat dibenarkan. Karena melihat pada kasus Akuo yang sejatinya penggugat memiliki status sebagai pegawai negeri sipil dan memiliki hubungan dinas publik yang artinya akan menundukkan dirinya kepada peraturan yang mengikatnya serta adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh penggugat. Maka pertimbangan dan putusan hakim sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan benar adanya. Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa ASN atau PNS sebagai pegawai pemerintahan harus mematuhi segala peraturan yang berlaku. Mungkin kritik saya bagi masa depan hukum adalah bagaimana pengaturan upaya administratif yang bisa ditempuh oleh seluruh jenis pelanggaran, tidak hanya pada jenis pelanggaran ringan saja, tetapi untuk pelanggaran jenis sedang, berat, itu bisa ditempuh melalui upaya administratif. Maka dari itu, saya mengusulkan pasal 33 huruf B untuk kedepannya agar bisa direvisi. Karena apa? Karena pencarian fakta sesungguhnya menjadi penting dalam suatu persidangan agar tidak terjadi kekeliruan terhadap putusan yang dihasilkan oleh pejabat pemerintah itu sendiri. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Alang atas pendapatnya. Sangat menarik. Kita punya pandangan baru terkait putusan ini. Berikutnya kita akan masuk ke kesempatan berikutnya yang akan saya berikan kepada Saudara Muhammad Arif Maulana. Untuk Saudara Arif, apakah suara saya terdengar? Ya baik, terdengar jelas Saudara Ikal. Apakah suara saya terdengar jelas juga? Ya, dengan jelas. Oke, baik. Baik, oleh karenanya maka waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat saya persilakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang saudara-saudara semua yang berkumpul pada diskusi kali ini. Untuk pertama, saya akan ini menganalisis putusan nomor 10/G/2021 PTUN Semarang. Untuk kasus posisinya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Alan dan Saudara Bias, langsung saja pada analisis saya terkait hal ini. Di dalam putusan ini saya akan bahas terkait dengan hukuman disiplin berat terkait dengan pernikahan siri dan juga
dengan surat pemberitahuan atau surat peringatan yang harusnya diadakan terlebih dahulu bagi seorang yang akan disiplin hukuman disiplin berat gitu. Sebagai permulaan sebenarnya ada konsekuensi bahwa ASN itu selaku pegawai pemerintahan harus tunduk akan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan ASN itu sendiri. Jadi secara tidak langsung ASN tersebut harus tunduk pada peraturan yang telah ada. Dalam kasus ini penggugat yaitu Siti Nur Hasanah telah melakukan nikah siri dengan seorang pria yang bernama Hadi Mulyono. Sebenarnya diatur bahwa ada larangan terkait pernikahan siri, terlebih lagi juga ada larangan bahwa pernikahan tidak boleh jadi seorang ASN tidak boleh melakukan pernikahan lain tanpa izin dan juga tanpa pemberitahuan suami, apalagi ini ya pernikahan siri. Mungkin untuk dan ada dugaan pelanggaran terkait dengan pasal ini, bahwa dalam kasus ini tuh melanggar pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990 bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan pria atau wanita yang bukan suami istri sahnya menurut ikatan perkawinan. Untuk menjelaskan perkawinan itu sendiri, kita akan melihat di pasal di Undang-Undang nomor 1 1974 itu menganut azas monogami dalam perkawinan, dan yang secara tegas di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, akan tetapi dalam azas monogami undang-undang perkawinan tidak sifatnya itu tidak mutlak, artinya bersifat pengarahan dan membentukkan perkawinan monogami dengan jalan bersulit. Ada yang dipersulit dan dipersempit gitu, untuk lebih-lebih untuk kalangan PNS gitu. Jadi dalam PNS itu secara jelas diatur dalam PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan izin persaraian bagi PNS. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sahnya perkawinan ada di pasal 2, yaitu menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Nah, sedangkan di ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pernikahan siri itu memang disah menurut agama, tapi tidak dicatat. Nah, jadi dalam hal ini peraturan melakukan perkawinan di kalangan PNS sangat terkait dengan bahwa PNS ini adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, melakukan tindakan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, dalam pasal 14 PP 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP 10 tahun 1993 tentang izin perkawinan dan izin perceraian disebutkan bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi dalam hal ini Bu Siti itu melakukan pelanggaran, sudah melakukan pelanggaran. Nah, hal tersebut juga diatur dalam PP nomor 3 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 bahwasanya PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan terkait pernikahan tersebut juga wajib ditaati oleh PNS yang telah mengikatkan diri seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam ini juga saya ada pertimbangan bahwasanya dengan pengajuan, kan di dalam kasus tersebut si suami dari penggugat mengajukan gugatan cerai di konteks menggugat, di mana artinya hubungan suami istri antara mereka sebenarnya sudah retak gitu. Namun di sini saya sebenarnya kurang setuju terkait dengan pernikahan siri yang diatur oleh negara maksud saya dalam pernikahan siri sebenarnya tidak terlalu berdampak terhadap kinerja dari seorang PNS, karena kan ini merupakan privasi lah, ibaratnya bukan hal yang mempengaruhi dalam pekerjaan dia gitu. Jadi menurut saya ada hal yang sebenarnya mungkin menurut saya tidak perlu diatur terkait dengan privasi ini karena tidak pasti itu bahwa tidak selalu
masalah privasi ini berkorelasi dengan kinerja seorang ASN itu sendiri gitu. Kemudian atas hal itu di sini yang menjadi ya berikutnya terkait dengan ini ya, tidak diberitahukan terlebih dahulu terkait dengan diputuskannya sanksi disiplin berat oleh Bu Sri ini. Ya padahal kan kasus ini sudah sejak bulan November 2019 hingga akhirnya baru keluar putusannya pada 2021 gitu. Nah, karena di dalam PP 53 tahun 2010 pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Nah, akan tetapi pada kenyataannya penggugat tidak dibebaskan selama proses ini, sehingga menimbulkan ketidaksangkaan bahwa ia akan dihukum dengan disiplin berat karena kan memang tidak dibebaskan gitu. Nah, terkait dengan putusan hakim, terkait dengan putusannya yang menjatuhkan hukuman disiplin berat, yaitu penurunan jabatan atau tingkat lebih rendah, saya setuju sih dengan putusan ini, karena di antara putusan yang lain di dalam pasal 7 ayat 4 PP 53 tahun berapa ya PP? PP tentang ini bahwasanya yang mengatur tentang hukuman berat, salah satunya ada itu tadi penurunan jabatan secara lebih rendah, dan juga ada penurunan secara lebih rendah selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat atas pemerintahan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Dan menurut saya putusan hakim tersebut sudah benar ya, karena dianggap menurut saya itu paling ringan sih diturunkan jabatan satu tingkat, dan juga di dalam prosesnya juga sudah sesuai sih menurut saya untuk penjatuhan disiplin ini dari pemberian keterangan, dan kan sebelum masuk pengadilan kan juga si Bu Sri ini sudah dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kejelasan hal ini ya. Juga itu menurut saya dari penggugat itu sudah mengakui semua perbuatannya terkait dengan yang dikasihi, dan ya itu sudah tidak bisa terelakkan sih, dan juga menurut saya sudah putusan hakim tersebut sudah tepat seperti itu sih. Mungkin dari saya seperti itu cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Haikal. Baik, terima kasih Saudara Arif atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya kita akan sampai kepada anggota diskusi terakhir, yaitu Saudara Ihsan. Bagi Saudara Ihsan, apakah suara saya terdengar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik terdengar Haikal. Terima kasih. Baik. Oleh sebab itu, maka kita dapat, ya? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Baik. Oke, sebab itu, maka waktu dan tepat akan saya persilakan untuk menyampaikan pendapat. Waktu akan dimulai ketika pertama kali Anda berbicara. Silakan, Saudara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Haikal selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dengan NIM S1A019079. Di sini saya akan menyatakan pendapat saya mengenai putusan nomor 10/G/2021 PT UN Semarang. Sebagai mengantar, saya ingin mengulang kembali pernyataan Saudara Arif tentang perjanjian antara pegawai dan pemerintah. Nah, perjanjian ini menurut Bos itu dikenal dengan kontrak sukarela, yang merupakan suatu kontrak yang sangat istimewa dan disyaratkan pegawai negeri harus setia dan taat, meskipun setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Bos ini dapat disimpulkan bahwa selama menjadi PNS ia harus tunduk pada pemerintah dan wajib menerapkan prinsip-prinsip kepegawaian yang berlaku. Salah satunya adalah prinsip kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu jelas tidak boleh dilanggar seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, terkait dalam putusan ini diketahui bahwa penggugat melanggar disiplin perkawinan siri karena tak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berprinsip monogami, dan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin PNS yang berat seperti yang diatur dalam pasal 15 PP nomor 45 tahun 1990, di mana PNS yang melanggar pasal 14 yakni PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Lalu mengenai prosedurnya, menurut saya sudah sesuai karena yang pertama, atasan penggugat itu melakukan pemeriksaan lalu telah mengundang secara tertulis penggugat dengan agenda pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 23 PP nomor 53 tahun 2010. Lalu yang kedua,
sudah melakukan pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur pasal 24 ayat 1, 2, dan ayat 3 huruf B PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Lalu juga prosedur tanda tangannya juga sudah sesuai 28 ayat 1 ayat 3. Dan yang keempat, tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan pada berita acara hasil pemeriksaan atas nama penggugat dengan disertai menyebutkan pelanggaran telah terbukti melakukan pernikahan siri. Nah, itu sudah sesuai dengan pasal 28 ayat 2, pasal 29 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Lalu yang kelima, penghukuman disiplin yang dijatuhkan oleh tergugat berupa objek sengketa terbit pada 4 Januari 2021 dan objek sengketanya diterima langsung penggugat di kantor Dinas Pendidikan pada 5 Januari 2021. Pengiriman ini sudah diterima langsung penggugat dan masih dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP nomor 53 tahun 2010. Lalu atasan di situ juga boleh atau bisa langsung memilih untuk dikeluarkan keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan atau sebaliknya tidak mengeluarkan keputusan pembebasan dari jabatan. Dan dengan demikian objek sengketa terbit tanpa ada keputusan pembebasan sementara tugas dari jabatan kepada penggugat tidak melanggar prosedur pasal 27 ayat 1 PP nomor 53 tahun 2010. Lalu mengenai upaya administratif di sini sudah dijelaskan oleh saudara-saudara sebelumnya bahwa kepada penggugat itu upaya administratif dapat diterima karena yang pertama, penggugat itu kalau ingin mengajukan upaya keberatan maka ditujukan kepada Bupati Grobogan. Akan tetapi penggugat tidak mengajukan upaya administratif kepada Bupati Grobogan, tetapi langsung mengajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Namun dalam hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh penggugat itu ternyata tidak dapat diajukan upaya administratif, sehingga dalam kasus ini maka disimpulkan tidak terdapat upaya administratif yang dapat dilakukan oleh penggugat. Lalu saya berkesimpulan bahwa keputusan pertimbangan hakim sudah tepat, mengingat penjatuhan sanksi disiplin terhadap penggugat sudah sesuai dengan prosedur PP 53 tahun 2010 dan kesalahan penggugat dalam melaksanakan langkah-langkah upaya hukum serta isi gugatannya yang mendalilkan bahwa KTUN yang dikeluarkan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak benar. Faktanya keputusan tergugat sudah sesuai dengan UU, Undang-Undang, dan AUPB. Kenapa sesuai dengan AUPB? Karena pernikahan siri itu melanggar asas monogami yang tidak sesuai dengan prinsip ASN atau PNS, serta mengingat jabatan guru yang seharusnya berkewajiban memberi keteladanan. Jadi saya cenderung setuju dengan putusan hakim. Akan tetapi saya berkeberatan mengetahui kategori perkawinan siri sebagai hukuman disiplin berat. Menurut saya ini masih belum terlihat jelas karena walaupun terlepas dari aturan pasal 15 PP nomor 45 tahun 1990 di mana pelanggaran ini dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat. Namun yang saya pahami PNS kawin siri itu berarti ia telah melanggar perundang-undangan yang ada dan itu ada di dalam PP 53 2010 yang pelanggaran yang dapat dihukum berat tertera di pasal 10 angka 2 yang menyatakan pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara. Namun menurut saya perkawinan siri itu hanya merugikan bagi PNS-nya saja seperti status hukum anggota-anggota keluarga lainnya yang tidak dianggap sah oleh negara. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ihsan atas penyampaian pendapatnya. Sangat menarik. Banyak hal yang kita simpulkan, yang benar-benar kita simpulkan dalam diskusi bersama teman-teman anggota diskusi yang ada di sini. Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan forum yang sangat aktif ini. Baik, maka kita semua dapat berlanjut teman-teman ke tahap sesi diskusi berikutnya, yaitu adalah sesi pemberian sanggahan atau tambahan pendapat. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin memberikan sanggahan terhadap teman anggota diskusi lainnya, atau mungkin ingin memberikan tambahan terkait pendapat sebelumnya yang belum sempat tersampaikan, silakan. Kalian memiliki waktu 3 menit sebagai batas atasnya, yang dimana alur urutan pemberiannya akan sesuai dengan sesi diskusi yang sebelumnya gitu, yaitu nanti akan dimulai dari Saudara Bias, berikutnya ada Saudara Alam, Saudara Muhammad Arif Maulana, dan terakhir ada Saudara Ihsan, seperti itu. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, maka kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi ini. Untuk Saudara Bias, apakah ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan sesi penyampaian pendapat sebelumnya?
Ya, terima kasih moderator, saudara moderator. Ya, saya akan memberikan tambahan yang tidak saya sampaikan tadi dikarenakan keterbatasan waktu. Nah, tambahannya ini adalah keberatan penggugat soal teguran tertulis. Berdasarkan pasal 17 PP nomor 10 tahun 83, teguran tertulis ini diberikan untuk pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah, jadi teguran ini untuk hukuman pemberhentian tidak hormat atas permintaan sendiri. Nah, jadi kalau dilihat dari kasusnya itu penurunan jabatan. Nah, penurunan jabatan ini tidak perlu ada teguran tertulis dikarenakan berbeda dengan pasal 17 PP nomor 10 tahun 1983 tersebut. Jadi, penggugat tidak harus diberikan teguran tertulis. Ya, seperti itu tambahannya. Dan juga saya ingin memberikan tanggapan kepada saudara Ihsan dan juga saudara Arif Maulana. Nah, tanggapannya saya ini, mengapa perkawinan siri itu diatur oleh negara walaupun itu adalah hal privat? Kalau menurut saya, perkawinan siri ini tidak memberikan status hukum yang jelas kepada si istri ataupun suami yang nantinya akan berimplikasi kepada status hukum anak-anaknya, hukum warisnya, dan juga sebagainya. Jadi ini harus diatur oleh undang-undang dan juga untuk memberikan tertib administrasi dalam kependudukan, karena PNS itu harus tertib dalam administrasinya agar tidak kacau lah istilahnya dalam catatan kependudukannya. Dan juga untuk pemberian misalkan tunjangan anak istri. Nah, kalau tunjangan anak istri ini bagi PNS kan harus yang resmi istrinya itu atau suaminya itu kan. Jadi akan menimbulkan ketidakadilan jika ada kawin siri. Nah, istri yang dikawin siri itu nanti tidak mendapatkan tunjangan suami istri, ya seperti itu. Jadinya akan menimbulkan ketidakadilan istilahnya. Hanya diberikan kepada istri yang resmi saja, bukan kepada istri yang hasil dikawin siri atau suami yang dikawin siri. Ya, seperti itu tanggapan saya. Mengapa PNS harus diatur dalam perkawinannya walaupun dia masalah privat. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Bias atas penyampaian penambahan pendapat, dan utamanya juga tadi kita mendapatkan suatu implikasi ya yang disoroti oleh Saudara Bias terkait status perkawinan dan dampaknya gitu terhadap pasangan pernikahan siri gitu. Oke, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Saudara Alam. Untuk Saudara Alam, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, apa suara saya terdengar jelas? Tidak jelas, Saudara. Baik, sebelumnya saya minta maaf menggunakan masker karena saya sedang berada di rumah sakit menunggu orang yang sedang sakit, seperti itu, moderator. Baik, saya ingin memberikan sedikit sanggahan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ihsan dan Saudara Olan mengenai pernikahan siri yang diatur oleh negara. Hal ini kan hal yang privat, kenapa negara mengikuti campuri hal tersebut? Mengingat kepada kasus Aquo, bahwasannya penggugat di sini adalah ASN atau PNS. Mengingat adanya fungsi dan peranan PNS seperti fungsi ASN, yang pertama pelaksanaan kebijakan publik, lalu adanya pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa, serta peranan pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika melihat kepada fungsi dan peranan tersebut, maka PNS sebagai garda terdepan dan penjauhan tahan dari pemerintah haruslah mencerminkan nilai-nilai yang patut karena fungsinya sebagai pelayan publik. Persis apa yang sudah diutarakan oleh Saudara Ihsan, bahwasanya Siti Nuhasana selaku penggugat merupakan seorang guru yang harus dibubu dan ditiru. Oleh karena itu, adanya pencerminan nilai-nilai tersebut harus bisa dikedepankan. Maka dari itu, menurut saya pengaturan mengenai pernikahan siri atau larangan bagi ASN atau PNS itu perlu dilakukan karena untuk menjamin profesionalitas dan handal serta bermoral sebagai PNS untuk meningkatkan citra dari PNS itu sendiri. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama tadi dari Saudara Bias, bahwa tidak ada upaya administratif lagi. Dalam hal ini bukan
di dalam putusannya tidak ada namanya gugatan error in persona, tetapi memang tidak ada upaya administratif yang bisa diajukan kembali karena memang PP dari Permen Nomor 53 tahun 2010 itu pada pasal 33 huruf B mengatakan bahwa tidak ada upaya administrasi terhadap pelanggaran sedang dan berat. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alam. Baik, dapat disimpulkan bahwa terdapat sanggahan juga berkaitan dengan apakah pengaruh dari pernikahan siri ini seberapa esensialnya gitu terhadap pengaturan mengenai aparatur sipil negara seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Alam atas pendapatnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Muhammad Arif Maulana. Untuk Saudara Arif, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, ada. Apakah suara saya terdengar jelas, Saudara Ikal? Terdengar jelas, Saudara. Oke, baik. Pertama terkait tadi Saudara Bias dan Alam terkait pernikahan siri, kenapa harus diatur? Karena kan ini urusannya privat seperti itu ya. Dan mungkin dikembalikan lagi sebenarnya ke awal bahwa pada dasarnya PNS ini adalah ada perjanjian yang bahwa dan juga ada kewajiban di situ sudah meningkatkan diri dalam PP nomor 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 bahwa setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan berarti termasuk dengan pernikahan siri itu tadi, karena pernikahan siri tersebut tidak dicatatkan. Dan juga seperti tadi yang Saudara Alam sampaikan juga bahwasanya PNS ini adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus diteladani baik di masyarakat, tingkah lakunya, tindakannya, taatan pada peraturan undang-undangannya. Apalagi ada sektor-sektor seperti guru, kalau di kasus ini kan guru mana tadi di gugu lan biru ya, jadi ya seperti kata Saudara Alam ya, guru. Jadi ya langkah baiknya menyentuhkan hal yang baik, dan juga menurut saya harus diatur sih, karena kan agak krusial juga kalau PNS terkait dengan nanti implikasi hukum kedepannya seperti apa. Misalkan dia nikah itu tapi dia punya anak, nanti anaknya gimana gitu, pencatatannya seperti itu. Namun di sini ada hal yang sebenarnya saya juga sedikit ada yang tidak berpengaruh. Maksudnya dalam pernikahan siri ini tuh sebenarnya tidak mempengaruhi dari kinerja ya, walaupun pernikahan siri ini tidak mempengaruhi dari kinerja. Bagaimana, karena kan ini mungkin dia bisa membedakan gimana hubungan pekerjaan dia dengan hubungan keluarganya dia, hubungan pribadi dia. Tapi ya seperti tadi sih, menurut saya juga perlu diatur. Kalau balik lagi tadi, harus menaati peraturan perundang-undangan dan juga harus menjadi teladan yang baik. Seperti itu sih, mungkin dari saya seperti itu dulu. Cukup, saya kembalikan kepada Saudara Moderator, silakan. Baik, terima kasih Arif atas penyampaian sanggahan dan tambahannya. Kita akan melanjutkan kepada Saudara Ihsan. Saudara Ihsan, apakah saudara saya terdengar dan ada yang disampaikan? Ya, terdengar Saudara Haikal. Ya, untuk sanggahan saya mungkin sudah cukup ya, karena saudara-saudara sekalian juga menyanggah apa yang ingin saya sanggah. Jadi lanjut saja untuk sesi berikutnya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudara Ihsan. Baik, oleh karenanya terima kasih atas forum diskusi yang sangat aktif dari seluruh anggota diskusi. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi saudara kalian. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu bahwa pada kesempatan diskusi ini, anggota diskusi sepakat bahwa keputusan hakim sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan hukum yang berlaku, namun tetap masih ada beberapa implikasi yang ditemukan terhadap putusan pengadilan yang patut dikaji ulang dalam halnya kriteria pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat dan penegakan prosedur yang harus ditempuh oleh baik oleh si ASN maupun pemerintah. Kelompok kami berharap untuk di masa berikutnya pemerintah dapat membuat suatu prosedur upaya administratif yang lebih memperhatikan terhadap si ASN yang dihukum, khususnya pada hukuman disiplin tingkat berat. Berikutnya juga
kita harapkan mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat ini dalam pengaturannya sudah disepakati, dan pengkajian ulang berkaitan dengan apakah dalam hal perkawinan dan perceraian menjadi sangat esensial untuk diatur oleh negara. Dan tentunya dalam kesimpulan terakhir, kami harapkan adalah hakim dapat mempertahankan irah-irah yang berkaitan dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam mengadili putusan pengadilan sebagai seorang hakim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Teddy Sudrajat SHMH atas bimbingan dan pengajaran dalam mata kuliah hukum kepegawaian kami, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada anggota diskusi. Baik kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah dalam penyampaian kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih saudara-saudara semua.